Boru apa bang yang bikin sakit hati itu bang? Boru apa? Bata. Selamat malam, selamat datang di Pom Bensin, podcast dari LSO Homben Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ya, selamat datang guys. Halo. Selamat datang di episode perdana dari Pom Bensin. Mantap. Mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu kali ya. Betul, haruslah perkenalan diri tuh. Kalau bertanya sesat di jalan, kalau kita nggak perkenalkan diri, orang-orang gimana mau tahu kita, ya kan? Oke. Ya, mungkin langsung aja perkenalkan teman-teman. Nama saya Moses, dipanggil Mengok. Wah, betul juga. Dan partner Aldis Audel Azahra, dipanggilnya Aldis ya. Nengok juga kalau dipanggil. Oke, di podcast kali ini pokoknya kita bakal happy bareng di sini, senang-senang ya kan? Senang-senang membicarakan sesuatu hal yang pastinya positif dan ada pelajarannya. Pasti. Dan kita juga mau kasih tahu nih tagline, yaitu mulai dari nol. Apa sih mulai dari nol tuh kan? Iya, jadi kita di sini bisa sama-sama belajar dari materi-materi yang disampaikan sama narasumber kita ini. Pengalaman sama materi-materi yang di-sharing di Pom Bensin kita kali ini ya, di podcast perdana Homben Fakultas Hukum. Wah, gila. Tepuk tangan dalam hati. Oke, lama-lama lagi gitu ya. Pasti kalian juga penasaran nggak sih, siapa sih bintang tamu di podcast perdana kita kali ini, ya kan? Penasaran banget sih. Siapa, Ses? Coba dikasih tahu, Ses. Ya, mari kita sambit Bang Michael. Michael. Hey. Hai, Bang. Halo Bang Michael. Halo guys. Oke. Halo. Gimana kabar? Hai, Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bang, kabarnya gimana nih, Bang? Wah, baik-baik. Gini-gini aja tapi Gini-gini mana tuh, Bang? di rumah aja. Tetap di rumah aja. Hashtag di rumah aja ya. Hashtag di rumah aja. Iya. Nih, sebelum kita melanjutkan ke materi podcast kita kali ini, kita Apa pom bensin? Eceran nggak? Enggak, ada kece, Bang. Pertama Kita sudah ada- Bang. Oke. Lanjut. Oke, Bang. Jadi guys, narasumber podcast Pom Bensin perdana kita kali ini adalah Bang Michael Purba. Wey. Siapa sih yang nggak tahu Bang Michael? Terus dia Homben Fakultas Hukum ini, semua orang pada tahu pasti. Michael siapa sih? Judika. Michael Purba, pasti tahu. Oh, yang Judika Judika Fakultas itu kan? Hukum. Waduh, iya bener juga, Judika Fakultas Hukum. Fakultas Hukum UI. Nah, waduh, UB dong Bang, UB kita ya. jauh ya Bang, jauh. Jauh. Bang Michael ini dikenal sebagai vokalis guys. Kalau di Hombennya nggak sih Bang? Panggilan aja Judika ya nggak sih, Ses? Iya. Panggilannya. Gak sampai suara aku sama Judika ya. Jauh dia. Bukan enggak Bang, cuman belum. Belum. Oke. 11-15 lah ya. Lumayan lah 4 angka ya kan. Guys, Bang Michael ini juga merupakan member Homben Fakultas Hukum yang waktu kepengurusan sebelumnya menjabat sebagai wakabit internal. Betul tidak, Bang? Yoi dong. Yoi. Best. Mohon maaf ya HRD, mohon maaf. Sorry banget. Oke, dijelasin lagi nih Bang, supaya orang-orang bisa tahu Bang Michael tuh siapa sih gitu. Biar cewek-cewek juga pada tahu gitu Bang, kali aja ada yang mau reveal. Cek aja Instagramnya sih. Oh iya ya, ntar kita Cek aja Instagramnya. Ntar kita bikin di bawah. Ya, Michael bukan siapa-siapa lah. Cuman kalau untuk Homben mungkin jadi apa-apa. Guys, gila. Wah, pokoknya Bang Sabi. Michael ini Banyak berjasa lah. banget. Oke. Ini podcast harus berfaedah kan? Iya, berfaedah tapi Canda mulu sama kalian. Gak apa-apa, santai. Sisir dulu lah rambut dikit. Begini Bang. Jikra. Bang Michael ini juga vokalis dari band Low Profile. Aku antara bingung juga nih sebenarnya untuk low profile. Ini low hukum apa low Gimana? profile sebenarnya? Nah, itu dia Bang. Abang aja nggak tahu gimana kami. Iya, kalian aja penonton aja nggak tahu gimana lagi aku. Kebalik ya? Kan, sebenarnya kan awal mulanya kan jadi lau hukum kan. Ya. Cuman kan isiannya kan orang-orangnya kayak gitu tuh. Kalau belakang lah sama dunia lau itu. Nggak lau banget, nggak hukum banget. Jadi akhirnya kita buat aja kadang
anggap aja jadi low profile gitu nggak sih? Bisa, Boleh. boleh. Cuman terserah mau nganggap low. Filosofi itu mau bisa low. dari mana aja. Iya, enjoy. Oke, mungkin kalau mau kenalan lebih jauh gitu ya, langsung aja hit Bang Michael through DM. Yoi. Agak jijik ya dengarnya. Ada apa Bang? Instagramnya Bang? @michaelprb. Yo. Enggak di privat, tenang. Kalau Kalau mau nggak stok, follow juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. susah ya. Ntar jodoh nggak kemana kok. Selanjutnya apa nih, Sen? Jadi kan keadaan corona nih Bang ya kan. Kayak Yoi. kesibukannya itu ngapain aja sih selama pandemi gini? Entah cover lagu kah atau Ini mau ngomong terkait kesibukan gitu. ya Wah, agak mengecewakan itu sebenarnya kalau diriku sendiri ya. Gabut yang ada ya, Bang? Gabut. Cuman yang paling berubah itu adalah yang biasanya Ya. tidur jam 10 malam, Betul. saya tidur jam 3 sore. 3 sore ya, Bang? Bukan 3 pagi. tapi bangunnya tetap sama gitu Bang. Bentar, tidurnya 3 sore, Hah? baru nanti tidurnya 3 subuh. Jadi kebalik ya, nocturnal. Putaran hidup rusak. Rusak pola hidup ya. Kacau. Karena nggak bisa ngopi lagi kan, nggak bisa nongkrong. Iya. Paling dekat pesan kopi di sini, dekat kosan. Mabok pesan kopi dah. Iya, parah coy. Aduh. Jadi pokoknya, tapi Bang Michael nih dilihat-lihat dari kegabutannya ini produktif sekali olahraga ya. Olahraga lah. Badminton, jogging. Jogging. Lucu. Di UP lagi, wih. diliatin. Kalah, Iya. Benny Ricci kalah sekarang. Benny Ricci. Waduh. Benny harus Ricci dikasih tahu udah nih ke Benny. sekarang. Bodoh amat dia Benny Ricci. Kita lewat Benny Ricci. Aduh, Benny Ricci bukan apa-apa sekarang. Siap Aduh. tentang Panco Benny Ricci. Jadi di panggilan ini ya. Iyalah, Panggilan tantangan. challenge. Kalau misalnya aku kalah kan berarti aku harus olahraga lagi gitu. Oh iya. Tapi Bang, Apa ini itu, nih. Kenapa kok bisa kepikiran gitu bikin warna-warna di rambut? Aku tahu masih nanya itu Moses anjing. Kagak apa-apa, namanya juga gabut. Ya nggak sih? Kejenuhan yang menghilangkan kejenuhan. Nah, bukan kejenuhan. Pas main ke Indomaret kan itu bingung lah, ke Indomaret kan lama tuh cari sabun, cari odol, cari sikat gigi. Tahu-tahu nongol tuh, kok ada Miranda? Wah, asik nih. Oh. Coba Dipanggil ya sama Miranda dipanggil. murah meriah, beli sekarang kayak gitu kan. Just fun aja sih, fun aja kan Karena sih. emang lagi ngetren sih Bang, lagi. Wah, kalau ngetren. bisa, kalau dibilang tren, Lo rambut dihitemin juga bisa kok. cuma cocok nggak sih? Bener gak? Gimana juga Apa sih yang nggak cocok sama Bang Mike yang Bacot! Betul tuh Moses. Jelek gila kok Moses. Terus nih Bang, lihat dari story Instagram nih, kayaknya ada project-project gitar-gitaran gitu, terus ada Waduh. nulis-nulis lirik apa segala macem gitu nggak sih Bang? Wah, itu ada sih, ada banget malah. Udah progres belum Bang? Udah progres belum? Nah, Udah jadi ternyata sebenarnya. Kalau lagu sih untuk yang jadi sebenarnya ada 2. Kemarin kan udah aku post yang Wow. apa sih yang intinya terkait Gimana? sakit hati satu. Yang baru-baru ini terkait cinta-cinta awal-awal PDKT gitu ceritanya. Yo. Anjing aku berbondeka. Ngomongin Tapi- ini Ses, ngomongin cinta nih Ses. Oh iya. Kan? Baru apa Bang yang bikin sakit hati itu Bang? Waduh apa? Bata. Aduh. Gimana? Diceritakan, kalau diceritakan panjang, Ses. Itu dari Raja Lutung nanti ya turun. Bah. Yang buat lagu itu ya rata-rata yang menceritakan pengalaman pribadinya ya nggak sih? Yes. Tapi nggak selamanya Makanya. itu kembali lagi. Kayak kadang aku buat lagu ya kayak cerita tentang Deka gitu, perjalanan hidup Deka. Jadi cerita orang lain Iya ya. sih, boleh lebih menarik kalau misalnya kalau cerita orang lain itu lebih menarik dan dijadikan lagu lebih jauh gitu. Benar sih. Tidak menutup kemungkinan ya guys, cerita orang bisa dijadikan lagu oleh orang lain gitu. Iya. Berarti benar Bang. Nggak ada yang bikin sakit hati gitu Bang. Ada lah. Waduh. Tapi Bang, Apa itu deh? kalau misalnya ngomongin soal bikin lagu nih, mungkin Abang ada tips gitu gimana caranya biar kayak bikin lagu fine-fine aja, baik-baik aja gitu.
Oh, aduh, kau nggak pernah kayaknya datang nih coaching klinik pertama nih. Ya mungkin tips sharing-sharing aja lagi. Oke. Untuk pembuatan lagu ya, intinya nada sih, ke nada. Kalau untuk buat lagu kan, untuk semua orang, semua bisa buat lagu. Cuman jangan pernah berpikir untuk menganggap ini harus viral, enggak, jangan. Karena aku pernah berpikir kayak gitu, susah, akhirnya nggak jadi. Kadang jadi kayak stagnat gitu nggak sih? Ini lagu padahal kita udah punya ide, kita udah tulis, tapi karena mengharapkan viral dan takut banyak komentar dari netizen, akhirnya nggak jadi. Mending contoh kan ada terdengar atau terekam lah di ingatan kita nada yang kayak enak nih, entah itu senandung yang biasa aja, cuman kalau misalnya nanti tetap terekam dalam ingatan, ya sambil aja, kadang kayak cari aja lirik yang enak gitu. Entah itu terkait apa, entah kadang ini lagu yang baru aku buat ini awalnya aku mau pengen buat terkait cinta itu ya kayak nggak ada gunanya gitu, intinya buat sakit hati, buat jadi permasalahan, walaupun dan ujungnya pasti akan berakhir gitu. Tapi karena aku punya kayak ini ada yang lebih menarik, aku ubah lagi jadi malah berbeda. Sekarang aku ubah tentang cinta adalah hal yang menarik dan punya banyak warna gitu. Intinya lebih kayak gimana kita menuangkan itu ke nada-nadanya sih, mana enaknya. Aku pernah nggak sih ya, kayak sama Alis, kan aku pernah buat lagu yang sama Nadine nggak jadi, yang untuk lagu bahasa Inggris nggak sih? Iya itu lagu bahasa Inggris ya. Ingat. Tahu, aku kan udah tahu bahasa Inggris. Tahu. Tapi pengen buat lagu bahasa Inggris itu kayak wah, what the hell gitu kan. Ngerti Bang. Itu nggak masalah. Terus kalau misalnya buat lagu yang kadang banyak nggak sih lagu yang akhiran kalimatnya A, pasti berikutnya akhirnya A gitu. Kayak puisi kayak puisi apa pantun lagi yang A B gitu. Puisi sama pantun tuh berima ya, lebih enak ya, lebih enak didengar, dan kadang biasanya yang menulis lagu itu lebih gampang untuk mendapat feelnya sih, feelnya gitu. Bener sih. Itu sih. Sisanya tetap enjoy ya, tetap nikmati. Kadang ada orang kayak gini, aku nggak bisa menyanyikan lagu itu, cuman aku bisa buat lagu, disukai sama orang. Banyak kayak gitu. Pokoknya jangan putus asa lah, kita semua bisa buat lagu gitulah ya. Numpung gratis kan, buat lagu pribadi nggak bayar gitu. Ntar nanti kita punya keluarga, tau-taunya nanti ini lagu masih ada di rumah dan bisa dilihat anak-anak kita, gimana ya? Jadi momen ya. Betapa senangnya nggak sih itu perasaan. Iya, ternyata bapakku produktif gitu ya. Iya. Waktu itu ayah aku pas corona dia bikin lagu gitu. Iya, daripada ditanya, "Bapak waktu corona ngapain?" Gabut. Main, keluar ya. Kok ini ada kaset apa, Pak? Iya. Pokoknya intinya lagu itu membuat sebuah karya, dan lagu itu ya nggak bakal hilang seiring berjalannya waktu, ya nggak sih guys? Sampai ini loh, corona kan ada lagunya nggak sih, yang corona virus dari Cina, tau nggak sih itu lagunya? Wah, aku alhamdulillah nggak tahu sih. Aku nggak tahu apa gitu ya. Aduh, virus dari Cina. Rasis banget, harus bermakna ya. Bisa loh itu lagu bisa jadi buat belajar nggak sih? Buat belajar anak SD. Bisa. Intinya otak harus dimanfaatin lah. Jangan sampai kopong ya. Iya. Itu yang kutakutan. Tetap produktif ya sama teman-teman juga. Ya gitulah. Pengalaman abang nih bang, kita masuk ke pengalaman abang kan. Sebagai vokalis masuk ke band ini low profile, banyak job dong bang, ya kan? Puji Tuhan. Nah, ada nggak sih pengalaman paling terbesar abang itu apa sih? Yang paling berkesan gitu bang, selama manggung. Kalau aku paling berkesan itu untuk pertama kali OB, Olimpiade Brawijaya. Walaupun memang nggak juara ya. Aku karena itu start kami low profile, startnya untuk kami untuk memulai band gitu. Karena kami belum saling kenal, belum saling tahu pribadi antar pribadi gitu kan. Cuman karena ada band yang kemarin naungin, kita dijadikan band untuk kompetisi. Itu yang ribet, karena pribadiku kan rata-rata band yang ada saat ini yang udah punya nama
mereka itu karena dari pergaulannya, karena memang mereka teman dekat gitu kan, teman dari tongkrongan gitu kan. Nah, sedangkan kami di Love Profile ini ya memang nggak kenal sama sekali gitu. Contohnya dijadiin band untuk kompetisi itu yang sulit, tapi tetap jadi karena memang aku sih pribadi ya enjoy aja karena aku dekat kenal Benny, kenal Irsyad, kenal Ua dari home band, yang Andika dari teater, Yuda aku nggak terlalu kenal, cuman tahu dia dulu itu. Nah di situ kami OB progresnya wah pahit banget coy. Member Parah banget. Bayangin H-5 kita OB itu lagu kedua diganti coy. Waduh, itu Tahu, krusial kan banget bawa- kalau untuk Kami lomba bawa nggak lagu sih? izinkan aku, Wow. izinkan aku berharap tak berpisah itu. Berharap tak Itu berpisah. nggak ada di rencana kami untuk melakukan perlombaan. Wow. Itu nggak ada Akhirnya di data. Terus akhirnya senior kasih masukan karena itu pernah dibawa festival jazz juga di home band tahun 2014 atau 15. Jadi kami bukan kopi sih, cuman kami cari referensi dari mereka, kita buat listnya sendiri, akhirnya kita bawa itu H-5 dan H-5 itu dibentak habis sama senior. Tapi akhirnya berharap tak berpisah jadi home band anthem gitu guys. Walaupun Nah, kadang itu dia. kami bosan sepakat bawa sih. ya. Walaupun kami bosan. Tapi kita nggak pernah bosan bang. Iya, Jadi itu yang sih lagu pengalaman yang paling pengalaman yang besar menurutku. perfect. Dan banyak lagi dari terakhir kan inilah apa namanya yang kita di UM itu apa namanya Alis? UMN yang panggung dari Oh BEM itu Cakrawala Geracak Glowfest. Itu lumayan juga kan kemarin. Glowfest. Nah itu bang, Glowfest kan panggungnya gede banget ya bang, kayak Nah. wow gitu loh. Nah itu kan abang sebagai vokalis bersama Mbak Uwa saat itu harus membawa acara lah istilahnya, membawa penonton. Acara emang MC. Bawa suasana acara gitu. Nah, membawa suasana yang baik acara dalam gitu acara ya, Bang, itu. maksudnya. Memang setuju lebih asik kami daripada MC-nya kemarin ya. Oh ini ya, fun fact. Iya, ya. Nah itu abang gimana tuh bang? Jadi ya gimana yang membawa suasana acara tuh rasanya gimana sih bang? Atau ada nggak sih cara ngatasin baru masuk panggung nih kayak demam panggung atau gimana gitu bang? Kalau aku pribadi ya, Tahu. untuk aku sih yang paling umum dan orang-orang sering kasih tahu push up. Sebelum ngomong push up. serius Physical tuh? ini ya. Iya. Nggak tahu, ini aku antara mitos apa memang pernah orang bilang kalau push up rasa gugup itu dialihkan karena kita push up banyak, jadi jantung kan bergetar besar kan. Iya. Nafas jadi lebih gampang keluar. Wah, oh jadi di push terus ya gitu. Iya. Jadi akhirnya kita 20 kali lah push up. Jadi secara tidak langsung kita itu udah pemanasan untuk teknik vokal. Nah, gugupnya kita karena demam panggung itu kan biasanya kan kedinginan kan, biasanya menggigil karena gugup itu kan. Iya. Nah, tangan dingin, kaki dingin. nah tangan dingin, kaki Gemeter dingin. gitu. Kan beberapa Aduh, orang kayak gemeter, tampar suara pipi kan geter-geter. gitu kan. Benar. Aku pernah abis OB, aku ingat tuh, abis OB kita ada job di Sakri. Bukan Whitlock. Yang ada di Whitlock, ada Whitlock di situ. Bentukannya akustikan. Itu jarak Waduh, kami dengan audiens itu dekat Whitlock? banget. Tapi akustikan. Dan itu panggung pertama kami abis OB. Nah, dan audiens itu dekat banget. Tempatnya dingin dan kami juga agak kaku karena udah jarang latihan kan. Itu aku sama Uwa, ya udah lah push up lah gitu, push up. Kira aja, karena kau tahu lah pribadiku sama Uwa gimana fun-funnya kan. Iya. Kita saking gugupnya kita bercanda aja itu di situ. Akhirnya kebawaan. ya. Iya. Nah, jadi mindset untuk demam panggung itu nggak bisa bilang semua orang itu sama, karena banyak orang menyelesaikan itu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Selain tetap berkomunikasi dengan player-player lain, itu paling penting sih. Karena kita nggak satu di panggung. Chemistry ya.
sedang lebih Chemistry. agak aneh ya, karena lebih agak aneh menurutku ya, agak aneh melihat kami yang band ini demam panggung, gimana yang solois gitu. Dia sendirian di panggung coy gitu. Mau sama siapa dia berinteraksi, mau sama siapa dia mau ngomong gitu. Sekarang kali di panggung masih ada gitaris, masih ada Benny, masih ada Uwan. Bener-bener. Masih ada temen lah ya anggapannya ya. Iya, cari teman gitu kan. Entah ada pukul, sikut gitu kan. Entah kayak tanya, gitarnya aman gak gitu kan. Ada jawaban tadi, kocaknya gimana kan gitu kan. Iya. Makanya agak itu sih mindsetnya harus dicoba pahami lah. Untuk demam panggung itu, masa demam panggung gitu. Cuman tetap aja pribadi gue sudah demam panggung coy. Nah, Masih ada gugup ya. lah. Berarti abang ini membuat suasana menjadi tidak tegang bersama teman-teman berarti kan di situ. Yoi. Ya, dapat aja. Oke bang, Oke. sebelum kita menutup nih Ses, Berdoa. apa sih harapan abang buat home band gitu atau apa yang mau dikatakan sebelum berhenti? Hope home band, hope-nya home band apa hope-nya aku? Gimana? Harapan Dari aku abang untuk ke home band sendiri. Pribadiku tetap selalu eksis, tetap selalu menjadikan home band itu keluarga yang kita berproses dari seni, musik, hobi, nongkrongnya. Jadi banyak hal yang harus kita cari gitu, banyak hal yang kita cari, banyak hal kita yang dapat, dan jangan terlalu berpatok pada satu sisi sih. Jadi lebih banyak hal yang ada di home band yang bisa kita dapat gitu. Kalau aku juga contoh, kita punya senior yang hobinya home band jalan, cuman dunia pendidikannya jalan gitu. Kita punya teman yang dia sebenarnya biasa aja, tapi idenya cemerlang, dia buat baju ya kan. Ada, jadi banyak yang didapat. Terus harapanku semoga studio jadi ya. Ntar kalau misalnya Amin. konten ini aku misalnya sih. tetap selalu mensupport lah, terkhusus kalian yang saat ini ya. Tetap aja semangat, kuliah kalian juga lancar. Tolong kuliah jangan sampai kececer lah. Oke, Gitu teman-teman. Doakan aku juga ya. Ya, semoga Bang Michael sukses terus di jalannya. Yes, terus Skripsinya dilancarkan, lulus dengan Amin. Bang. Amin ya Allah. UKT turun, amin. Amin, itu aku juga amin. Amin, itu harus diaminin Bang. Bayar kuliah mahal-mahal, cuma skripsi doang. Pokoknya semoga selalu semangat dan sukses terus dan selalu Amin, cinta. thank you ya. Bang. Ini perdana loh, perdana berarti sejarah kita ini pertama kali. Pernah dong, langsung Ya. abang jadi perdana nomor 1. Thank you ya. Kok enggak Kami terima kasih Bang. Terima kasih Iya. kembali untuk Abang Michael sudah mau menjadi narasumber kita untuk kali ini. Ya, Lanjut. mungkin segitu aja sih ya. Oke. Obrolan untuk malam ini Sangat podcast malam. berfaedah sekali. Sangat berfaedah kali. Banyak sekali yang bisa kita dapat. Berakhir podcast kita kali ini guys, Pom Bensin perdana. Sampai jumpa dan kembali lagi di podcast Pom Bensin selanjutnya. Yoi. Bye. Thank you. Tapi Bang, Apa ini itu, nih. Kenapa kok bisa kepikiran gitu bikin warna-warna di rambut? Aku tahu masih nanya itu mau saya anjing.